Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, yes. Nah, anak-anak ibu, sekarang kamu sudah naik ke kelas 4. Bagaimana perasaannya naik ke kelas 4? Bahagia? Ada yang kemarin mau tinggal di kelas 3? Semuanya pasti mau naik ke kelas 4. Nah, sekarang minggu pertama kita melaksanakan pembelajaran di kelas 4. Supaya kelas kita ini menjadi kelas yang menyenangkan, supaya menjadi kelas yang membuat kita nyaman, maka kita harus bikin dulu, kita sepakati dulu, kita yakinkan dulu diri kita untuk membuat keyakinan kelas bersama-sama. Kita bikin keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas, Bu? Apa yang harus kita lakukan di lokal ini? Apa yang harus kita kerjakan di kelas ini? Nah, supaya apa? Supaya kita senang dan nyaman belajar di kelas ini. Nah, sekarang kita bikin keyakinan kelasnya bersama-sama. Sebelum kita bikin keyakinan kelas, kita bermain dulu. Silakan berbaris di depan. Nah, ikuti asal. Sekarang ikuti gerakan botol aquanya. Nah, kalau aquanya ke kanan, miring ke kanan. Kalau aquanya ke kiri, miring ke kiri. Kalau aquanya ke depan, kalau ke belakang, kalau lompat, kalau putar-putar. Siap? Lihat akuanya ya. Ikuti sama dengan begini, dengan arah ini, berarti ke sini. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, masih di barisannya masing-masing ya. Kita bikin keyakinan kelas. Satu orang tuliskan apa sih yang harus dilakukan oleh teman-teman, oleh kamu, oleh guru di kelas ini supaya kelas bisa menjadi lebih menyenangkan. Yang sudah menulis nanti boleh duduk. Nah, kita mulai dari Asad. Nah, silakan tulis di sana. Di mana terserah.
Apa lagi? Itu aja. Kelas yang bersih, tidak boleh jajan pada jam pelajaran, tidak boleh bertengkar, tidak boleh berbicara di dalam kelas. Nah, tidak boleh berbicara. Nah, sekarang ada yang namanya kalimat positif dan negatif. Nah, yang positif itu biasanya yang baik atau yang jelek? Kalau yang negatif itu jelek. Kamu maunya sesuatu itu baik atau jelek? Jadi yang ada yang membuat yang dengan kata tidak boleh kita rubah kalimatnya menjadi kalimat yang lebih baik. Nah, menjadi kalimat yang lebih positif. Contohnya gini. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Kita ganti kalimatnya menjadi kalimat apa? Apa kalimat baiknya? Selalu membuang sampah pada tempatnya. Satu, karena kita ingin kelas yang bersih, kita selalu membuang sampah pada tempatnya. Setuju semua? Setuju semuanya?
Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Nizam, silakan duduk. Ibu perhatikan tadi Nizam semangat sekali ya belajarnya. Iya, Bu. Nizam senang belajar dengan teman-teman di lokal sekarang. Senang, Bu. Oh iya, Ibu lihat Razik tidak masuk ke kelas kita tadi. Padahal seharusnya kan dia berada di lokal kita ya. Saya yang menyuruh dia untuk lokal, Bu. Setiap orang pasti punya kesalahan. Ibu yakin Nizam punya alasan kenapa melakukan itu. Kalau boleh Ibu tahu, apa alasannya? Saya tidak suka dengan Razik, Bu. Saya maunya bermain sama teman-teman yang ada di lokal B lainnya, Bu. Wah, pasti senang ya berteman dengan orang-orang yang kita senangi. Iya, Bu. Tapi menurut Nizam, kalau kita memilih-milih teman, adakah keyakinan jelas yang sudah kita pegang? Ada, Bu. Saya tidak menyayangi dan menghormati sesama teman, Bu. Menurut Nizam, apa yang bisa Nizam lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan meminta maaf kepada Razik dan saya tidak akan membeda-bedakan teman lagi, Bu. Wah, Ibu senang sekali dengan yang akan Nizam lakukan. Selain itu, adakah hal lain yang bisa Nizam lakukan? Saya tidak akan membeda-bedakan teman lagi dan saya akan berteman sama teman yang ada di lokal B semuanya, Bu. Baiklah kalau begitu. Ibu setuju dengan upaya yang akan Nizam lakukan. Mudah-mudahan setelah ini Nizam bisa berteman dengan siapa saja ya. Iya, Karena Bu. Ibu tahu Nizam anak yang ceria. Iya, Bu. Nah, baiklah, karena kita sudah menemukan solusi untuk permasalahan Nizam boleh kembali ke dalam kelas, belajar yang rajin dan tetap semangat ya. Iya, Bu. Saya permisi dulu. Sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 13 Limokoto. Selanjutnya kepada rekan-rekan kami Majelis Guru SDN 13 Limokoto. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat untuk berkumpul dan melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Kemudian salawat beriring salam yang tak pernah bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat siar beliau kita dapat merasakan alam yang berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, untuk kegiatan kita hari ini adalah penyampaian aksi nyata atau diseminasi modul 1.4, yaitu budaya positif, yang kegiatan ini kita laksanakan guna untuk tugas dari CGP Angkatan 8 dan Kabupaten Sijunjung, yang mana CGP-nya adalah Ibu Miftahul Masena SPD. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, ada baiknya kita minta arahan sedikit dari Ibu Kepala Sekolah SDN 13 Limokoto. Kepada Ibu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur, marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Siang menjelang sore ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka penyampaian aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh ibu guru kita Miftahul Masena. Kemudian selawat beriring salam juga tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai dengan zaman mencari yang penuh ilmu pengetahuan, yang
dapat kita rasakan pada saat ini. Ibu-ibu majelis guru SD 13 Limokoto yang kami hormati, kemudian ibu dua orang guru kita CGP angkat 8 yang kita banggakan. Baiklah, pada siang ini teman kita akan menyampaikan aksi nyata tentang budaya positif, di mana ini merupakan suatu mungkin suatu bagi beliau-beliau ini dalam rangka menimba ilmu di pendidikan CGP. Kita cukup bangga SD 13 pada tahun ini mendapat 2 orang CGP. Mudah-mudahan tahun-tahun ke depannya guru-guru kita yang sudah diangkat menjadi tenaga P3K mengikuti jejak-jejak beliau. Ya, kita berharap semua jadilah guru-guru hebat yang kita banggakan untuk kedepannya, untuk mendidik anak bangsa yang dibebankan kepada pundak kita sebagai seorang guru. Jadi mungkin itu yang kami sampaikan. Marilah sama-sama kita ikuti kegiatan ini dengan baik dan seksama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan itu menambah ilmu kepada kita, menambah motivasi kepada kita. Bagi rekan-rekan yang masih muda belia, kita jalani, kita ikuti program ini karena ini merupakan program pemerintah yang sangat baik untuk membudayakan, ini budaya positif ya, membiasakan yang baik. Mungkin demikian saja saran dari kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih arahan dari Ibu Kepala Sekolah kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi menjadi motivasi dan support bagi teman-teman kita yang lainnya untuk mengikuti kegiatan CGP ini. Baiklah, sampailah kita kepada acara yang kita nantikan, pemaparan pemahaman aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh CGP kita, Ibu Miftahul Marsena. Kepada Ibu Miftahul Marsena disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin berdiri di depan kepada ibu-ibu kami yang senior. Di sini kami tidak ada niat menggurui, hanya berbagi apa yang sudah kami dapatkan. Semoga nanti praktik yang sudah kami lakukan bisa menambah menambah pengetahuan teman-teman dan dapat juga dilaksanakan di kelasnya masing-masing. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 13 Limokoto, yang saya hormati Bapak dan Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SDN 13 Limokoto. Pertama dan terutama sekali segenap puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga siang hari ini dengan cuaca yang sedikit panas kita masih bisa berkumpul di ruangan ini. Mudah-mudahan cuaca panas hatinya tidak panas ya Bapak Ibu. Selawat beriring salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir mendengarkan kami memaparkan hasil kami belajar selama menjadi calon guru penggerak angkatan 8. Terima kasih sekali lagi. Kemudian seperti yang kami sampaikan tadi, tidak ada niat menggurui di sini, hanya sekedar berbagi. Baiklah Bapak dan Ibu, hari ini kami akan menyampaikan tentang budaya positif. Kalau kita mendengar kata budaya, kira-kira
di dalam pikiran Bapak dan Ibu yang terpatri itu apa? Kebiasaan. Kebiasaan. Benar sekali Bapak Ibu. Jadi budaya itu adalah suatu kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan baik yang akan dilakukan di sekolah oleh semua warga sekolah. Tidak hanya siswa, tidak hanya guru, orang tua, penjaga sekolah, termasuk warga di sekitar sekolah, itu bisa melakukan budaya positif. Kebiasaan-kebiasaan baik itu nanti akan berkembang menjadi karakter-karakter baik. Karakter-karakter baik yang sudah tertanam di dalam diri peserta didik dan di dalam diri warga sekolah, itulah yang nanti akan menjadi budaya positif. Jadi budaya positif itu akarnya memang dari kebiasaan. Jika seorang anak sudah biasa melakukan sesuatu yang baik, dia tertanam di dirinya menjadi karakter, nanti karakter itu akan tumbuh menjadi budaya positif. Baiklah Bapak dan Ibu, secara garis besar budaya positif di sekolah itu bisa dibedakan menjadi 5. Ini konsep inti dalam sebuah budaya positif. Yang pertama ada namanya disiplin positif. Disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, ada keyakinan bersama, kemudian ada segitiga restitusi. Hari ini kita akan bahas satu persatu mengenai konsep inti dari budaya positif yang ada di sekolah. Yang pertama kita lihat disiplin positif. Kalau kita berbicara tentang disiplin, kira-kira menurut Bapak Ibu yang ada di dalam ingatannya mendengar kata positif itu apa? Yang baik. Ya benar. Apa lagi Bapak Ibu? Biasanya kita suka mengatakan kalau disiplin itu anak yang patuh, anak yang mau mengikuti semua peraturan sekolah gitu. Mungkin sebagian besar kita berprasangka seperti itu. Memang benar adanya. Disiplin itu adalah proses pembelajaran yang bertujuan menumbuhkan motivasi dalam diri peserta didik. Motivasi yang datang dari dalam dirinya untuk dia menghargai diri sendiri. Jadi bukan karena terpaksa, bukan karena takut akan hukuman, bukan karena tidak ingin ditegur oleh guru. Itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Apapun yang dilakukan oleh siswa kita haruslah berasal dari keinginannya sendiri. Dia ingin datang tepat waktu ke sekolah karena memang dia ingin datang tepat waktu, bukan karena dia takut dihukum oleh guru. Itu yang disebut dengan disiplin positif. Disiplin positif itu nanti akan berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan universal itu banyak. Ada di sana tanggung jawab, ada keimanan, ketakwaan, akhlak, dan segala macam. Termasuk salah satunya disiplin juga termasuk kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, inilah nanti yang akan kita coba tanamkan di dalam diri peserta didik kita, bagaimana mereka menjadi seorang manusia yang disiplin dan memiliki motivasi di dalam dirinya. Kemudian yang kedua, ada motivasi perilaku manusia. Tadi dari 5 poin konsep inti budaya positif, yang kedua itu adalah motivasi perilaku manusia. Menurut Bapak Ibu motivasi itu apa Bapak Ibu? Dorongan, benar sekali. Dorongan atau apa yang melatar belakangi seseorang melakukan sesuatu. Motivasi perilaku manusia itu dibedakan menjadi 2. Ada motivasi yang berasal dari luar dirinya atau kita sebut dengan motivasi ekstrinsik, dan ada motivasi yang berasal dari dalam dirinya atau intrinsik. Anak-anak kita, peserta didik kita itu mesti memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan kebiasaan di sekolah. Kebanyakan
Ini karena kita sudah terbiasa selama bertahun-tahun menjadi guru, yang menjadi motivasi peserta didik kita itu selama ini ada dua hal yang menjadi motivasi mereka, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan hadiah atau imbalan dari orang lain. Ternyata Bapak Ibu, selama ini kita mengira memberi motivasi kepada siswa dengan memberikan hadiah itu hal yang benar. Ternyata setelah kami mempelajari modul di CGP, pemberian penghargaan kepada siswa itu sama jeleknya dengan pemberian hukuman. Dan kami baru menyadari itu juga setelah mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Kenapa demikian? Pemberian hadiah kepada seseorang akan menimbulkan banyak hal negatif. Contohnya, siswa yang selalu kita beri hadiah itu adalah siswa yang biasanya mampu mengerjakan sesuatu. Nah, biasanya kalau pengalaman kita Bapak Ibu, anak-anak yang diberi hadiah itu juga orangnya apa enggak? Iya. Nah, di situ muncul satu dampak negatif dari pemberian hadiah, yaitu memunculkan rasa iri dari teman-temannya yang lain. Ibu, dia terus yang dapat hadiah. Karena kita memberi hadiah memang untuk orang yang mampu gitu. Tapi ternyata itu memunculkan rasa iri kepada teman-temannya yang lain. Kita tidak menyadari itu. Kemudian pemberian hadiah atau imbalan itu akan memberikan rasa ketergantungan kepada siswa. Siswa yang biasa kita beri hadiah, dia hanya akan melakukan sesuatu kalau kita iming-imingi dengan imbalan. Contohnya saya pemberian reward, saya sering melakukannya ya Bapak Ibu. Di waktu kelas-kelas sebelumnya, pemberian reward dengan bintang-bintang itu. Dan saya baru menyadari kalau itu memang tidak bagus. Kalau bisa berbuat seperti ini dapat bintang, kalau bisa berbuat seperti ini dapat bintang. Ternyata ketika saya tidak beri bintang, mereka tidak melakukannya. Itu dampak negatifnya. Artinya mereka tergantung dengan hadiah yang selalu saya janjikan. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu beberapa contoh dampak negatif dari pemberian hadiah kepada siswa. Kalau pemberian hukuman, mungkin kita semua sudah tahu ya. Hukuman dari dulu, dari kurikulum 2006 sampai kurikulum 2013, pemberian hukuman kepada siswa itu memang sudah dilarang. Termasuk di sana pemberian hukuman yang positif yang kita bilang itu kan hukumannya positif, tetapi ternyata hukuman positif itu tidak ada. Kita suruh dia mengerjakan, kalau dia tidak bikin PR, kita suruh dia membuat perkalian atau apa, karena kita menganggap itu adalah hukuman yang positif. Tapi ternyata itu berdampak kepada siswa kita. Mungkin mereka akan menjadi pendendam, mungkin mereka menjadi pribadi yang keras gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik? Sebagai seorang pendidik, kita haruslah memunculkan motivasi dalam diri siswa. Motivasi yang datang dari dalam dirinya. Tidak ada iming-iming dapat hadiah, tidak ada akan mendapat hukuman gitu. Bagaimana cara memunculkannya? Nanti akan kita bahas di dalam restitusi. Jadi restitusi ada hukuman, ada penghargaan dan ada restitusi. Perbedaannya adalah restitusi itu kita meminta kepada siswa apa yang akan mereka lakukan. Jadi datangnya bukan dari kita sebagai seorang guru. Kamu melakukan ini, nanti dapat ini. Kamu melakukan ini, nanti dihukum seperti ini, tidak seperti itu. Tapi ketika mereka melakukan suatu pelanggaran, mereka membuat sebuah masalah, mereka cari sendiri solusi apa yang ingin mereka lakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya adalah posisi kontrol seorang guru. Seperti yang disampaikan, ada sebuah kutipan mengatakan bahwa tidak ada satu manusia pun yang dapat kita kontrol perilakunya kecuali diri kita sendiri. Seperti itu juga kita mengontrol siswa-siswa.
Kita tidak dapat mengontrol mereka, tapi kita punya kekuatan untuk bisa mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik. Secara garis besar, posisi kontrol guru itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Guru yang memiliki posisi kontrol sebagai penghukum itu seperti saya, yang suka marah, membelalakan mata, bersuara keras. Nah, seperti itulah posisi kontrol yang sebagai penghukum. Saya akui selama ini mungkin saya masih berada di posisi kontrol seperti ini. Kalau Bapak Ibu bagaimana kira-kira? Sama. Mungkin sebagian besar kita masih memiliki kontrol sebagai seorang penghukum. Jadi kalau anak salah itu langsung tokak pinggang kalau bahasa awaknya. Pinggang mana nak? Tunjuk langsung main. Nah, gitu. Jadi itu posisi kontrol yang sebagai seorang guru. Bahasa yang dikeluarkan itu keras. Jadi posisi kontrol yang seperti ini menyebabkan siswa menjadi orang yang takut, memiliki kepribadian yang penakut. Kemudian yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Posisi kontrol yang ini itu sukanya bersuara lembut sekali. Dede kerajaan itu nak beko ibu. Itu yang membuat merasa bersalah. Dan ibu ke ibu dong, seperti itu. Tidak sayang ke ibu dong. Ternyata yang seperti itu juga tidak baik Bapak Ibu. Kalau kita melakukan posisi kontrol seperti ini, itu siswa kita itu senantiasa mereka merasa bersalah. Gara-gara saya guru seperti ini, gara-gara saya guru begini. Jadi itu yang terpatri di dalam hatinya gitu. Kemudian yang ketiga ada sisi kontrol sebagai seorang teman. Sebagai seorang teman itu biasanya kita membantu mereka. Bantu, ini sudah baik ya Bapak Ibu. Tapi posisi kontrol sebagai seorang teman itu nanti akan memunculkan siswa yang tergantung kepada kita. Misalnya di kelas 5 diajar sama Bu Rika. Bu Rika melaksanakan posisi kontrolnya sebagai teman, selalu mengajak mereka melakukan sesuatu seperti seorang teman. Nah, ketika Bu Rika berhalangan hadir, ada guru lain yang masuk ke kelasnya dan guru tersebut tidak melakukan seperti yang dilakukan Bu Rika, maka anak tidak termotivasi untuk belajar. Maka kadang-kadang muncul kalimat, kalau dengan Bu Rika seperti ini, kalau dengan Bu Rika seperti ini gitu. Jadi ketergantungan siswa kepada gurunya kalau kita melaksanakan posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat itu adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Kalau pemantau kira-kira kerjanya apa Bapak Ibu? Kalau uang proyek yang memantau itu kan mandor. Nah, apa kerja yang dilakukan oleh anak buahnya dicatat, mana yang belum selesai disampaikan. Seperti itu pula posisi kontrol sebagai seorang guru. Mereka itu senantiasa bersifat formal. Misalnya ada kesalahan dari si A. Si A, kesalahan kamu apa? Kamu tahu apa konsekuensinya? Nah, kerjakan apa yang menjadi konsekuensi. Seperti itulah kira-kira kalau seorang guru yang berposisi kontrol sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini ada hubungannya dengan yang tadi Bapak Ibu, yang memotivasi. Posisi kontrol sebagai manajer itu bisa memotivasi siswa untuk menjadi orang yang lebih baik dengan keinginannya sendiri. Jadi dari kelima posisi kontrol ini, menurut Bapak Ibu yang paling bagus itu apa? Manajer. Memang seperti itu. Posisi kontrol yang paling baik yang harus dimiliki guru sebenarnya adalah seorang manajer. Tapi mungkin kita sebagai peserta termasuk saya itu belum mampu sampai ke posisi kontrol seperti itu. Tapi mudah-mudahan setelah ini kita mencoba memperbaharui diri kita untuk bisa menjadikan kita sebagai seorang manajer. Jadi posisi kontrol yang paling baik itu seperti yang tadi kita sepakati adalah posisi kontrol sebagai manajer, di mana guru itu mengajar
mengajak siswa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dilakukannya tanpa ada tindak menghakimi. Tidak ada tindak menghakimi loh. Tidak ada apa betul, tidak ada kalimat seperti itu. Kamu nakal, kamu jahat, kamu salah, tidak ada kalimat seperti itu yang keluar dari seorang manajer. Kemudian posisi manajer itu mengarah pada restitusi yang dapat menciptakan siswa yang memiliki karakter sebagai manajer. Jadi diharapkan dari seorang guru yang manajer itu akan muncul pula siswa yang manajer. Siswa yang mampu mengontrol dirinya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu, sehingga tercipta nanti siswa yang memiliki identitas positif. Tidak ada lagi siswa nakal, tidak ada lagi siswa yang amburadul, tidak ada lagi siswa yang overaktif. Berikutnya Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi selama ini mungkin kita sudah melaksanakan membentuk keyakinan kesepakatan. Nah, kesepakatan di kelas kita masing-masing. Biasanya boleh berbagi pengalaman Bapak Ibu, biasanya kesepakatan kelas yang dibuat itu langsung dengan konsekuensinya atau bagaimana? Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Bu Rika yang sudah melaksanakan. Terima kasih kepada Ibu Miftah. Menurut pendapat saya, kemarin itu pada awal pembelajaran, saya juga sudah membuat keyakinan kelas. Di sini saya menyuruh anak murid itu berpendapat secara diskusi kelompok apa-apa saja yang menurut dia kesepakatan atau keyakinan yang ada di kelas. Jadi setelah dibagi beberapa kelompok, kemudian anak-anak itu mengeluarkan pendapatnya. Setelah itu dikumpulkan baru dijadikan satu keyakinan kelas. Itu menurut pendapat saya. Apakah keyakinan kelas yang dibuat itu langsung dengan konsekuensinya? Misalnya terlambat datang, konsekuensinya apa? Apakah seperti itu? Belum lagi Bu, masih menurut pendapat mereka sendiri-sendiri. Terima kasih kita ucapkan pada Bu Rika. Benar sekali Bapak Ibu, apa yang telah dilakukan oleh Ibu Rika, seperti juga yang kami dapatkan di dalam pembelajaran di CGP untuk membentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi Bapak Ibu, sekarang itu tidak ada lagi yang namanya peraturan sekolah, tidak ada lagi yang namanya peraturan kelas. Yang harus kita ciptakan di sekolah kita itu adalah keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Ada 6 langkah dalam membuat keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama itu adalah curah pendapat. Kita minta pendapat dari semua warga kelas kita. Kalau kita buat keyakinan kelas, kita minta semua pendapat mereka. Boleh dituliskan langsung di papan tulis, atau boleh mereka tulis dengan sticky note, terserah. Yang pasti mereka semua mengeluarkan pendapatnya tentang peraturan yang akan dilakukan di kelas. Jadi awalnya itu memang berupa peraturan yang ingin mereka lakukan di kelas. Nah, nanti peraturan yang mereka buat itu setelah kita ditulis di papan tulis atau dipajang di sticky note, kita akan merubah kalimat-kalimat peraturan yang anak-anak kita buat itu dengan kalimat-kalimat yang positif. Contohnya mereka bikin tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kan kalimatnya negatif. Nanti kita pandu mereka untuk merubah kalimat negatif itu menjadi kalimat yang positif. Contohnya kalimat yang positifnya kira-kira apa Bapak Ibu? Misalnya buanglah sampah di tempat. Iya, buanglah sampah di tempatnya. Atau yang lebih halusnya lagi, atau boleh juga kita bikin kayak harus ada datang dari iya, siswa. benar. Nah, misalnya saya
sampah di tempatnya. Iya, benar sekali Bapak Ibu. Jadi seperti tadi, benar sekali yang disampaikan Ibu Butet, bahwa kita itu memunculkan motivasi dari dalam diri siswa. Kita rubah kalimat-kalimat negatif yang tidak boleh itu, kita rubah dia menjadi kalimat yang mendorong siswa melakukan sendiri. Contohnya tadi tidak boleh buang sampah sembarangan. Mungkin siswa merubahnya menjadi kalimat Buanglah sampah kelas, pada tempatnya. ya, buanglah sampah pada tempatnya, atau selalu buang sampah pada tempatnya, atau kelas saya harus bersih gitu. Jadi dengan kalimat kelas saya harus bersih, berarti mereka punya keinginan untuk membuang sampah pada tempatnya. Contoh lagi, tidak boleh berantem di dalam kelas, kan ada lagi kata tidak boleh. Bagaimana merubah kata itu menjadi kalimat positif? Kalau tidak berantem berarti saling menyayangi. Dari saat kita pandu mereka untuk merubah kalimatnya menjadi saling menyayangi dan menghargai. Kalau semua warga kelas, warga sekolah saling menyayangi dan menghargai, berarti tidak ada yang berantem. Kemudian yang keempat, kita menemukan nilai kebajikan dari setiap keyakinan kelas yang dibuat. Seperti tadi kita buat keyakinan kelas saya harus bersih atau selalu membuang sampah pada tempatnya. Apa nilai kebajikan yang diminta? Di sana kita meminta siswa untuk memiliki rasa tanggung jawab. Nah, nilai kebajikan ini kalau kita lihat itu mungkin berhubungan juga dengan profil belajar Pancasila seperti yang digaung-gaungkan oleh kurikulum Merdeka. Jadi nilai kebajikan itu hampir sama lah dengan profil belajar Pancasila. Apa yang kita harapkan dari keyakinan yang dibuat oleh siswa? Dengan saling menyayangi dan menghormati, kira-kira nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Berakhlak mulia. Benar sekali. Setuju ya Bapak Ibu, kalau kita sudah saling menghargai pasti kita memiliki akhlak mulia. Kemudian yang kelima adalah meninjau ulang, meninjau kembali nilai-nilai kebajikan yang sudah dibuat, kemudian disepakati, setelah disepakati ditandatangani oleh semua siswa dan dipublikasikan di tempat-tempat yang gampang dilihat. Di sini kami contohkan, ini kami sudah buat keyakinan kelas. Ini video pembuatan keyakinan kelas 4 yang sudah kami laksanakan. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi juga untuk Bapak dan Ibu. Kalau nanti ada salah-salahnya, tolong dimaklumi saja. Samakah kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Sama ya? Waktu dulu belajar apa tuh kesepakatan? Ada pertanyaan dari Bu Riz, apakah sama kesepakatan dengan keyakinan? Sebenarnya keyakinan dengan kesepakatan itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau menurut kami ya, itu menurut pendapat kami setelah kami belajar, keyakinan itu tidak ada konsekuensi yang harus diterima anak kalau dia melanggar. Tapi kalau kesepakatan biasanya kita buat konsekuensinya langsung. Misalnya tidak boleh seperti peraturan, kalau lebih tepatnya kesepakatan itu lebih ke seperti peraturan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Nanti siapa yang buang sampah sembarangan, hukumannya ini. Biasanya kesepakatan kelas seperti itu. Kalau kesepakatan kelas itu biasanya dibagi dua, di sini peraturannya, di sini konsekuensinya. Tetapi untuk keyakinan kelas itu kita tidak bikin konsekuensinya. Seperti itu Ibu. Nanti mungkin kalau ada pendapat lain boleh ditambahkan. Ini yang sudah kami cobakan di kelas kami. Sekarang kamu sudah naik ke kelas 6.
keempat, supaya kelas kita ini menjadi kelas yang menyenangkan, supaya menjadi kelas yang membuat kita nyaman, maka kita harus bikin dulu, kita sepakati dulu, kita yakinkan dulu diri kita untuk membuat keyakinan kelas bersama. Nah, supaya apa? Supaya kita silakan. Kita percepat aja ya Bapak Ibu. Jadi ini saya lakukan untuk membuat mereka bersemangat dulu. Kalau akuannya ke kanan, miring ke kanan. Kalau akuannya ke kiri, miring ke kiri. Kalau akuannya ke depan, kalau ke belakang, kalau lompat, siap? Lihat akuannya ya. Ini langkah pertama yang kita lakukan, itu curah pendapat dengan menuliskan penuturan dari masing-masing siswa. Jadi di sini saya meminta mereka menuliskan di papan tulis presentasi video secara bergantian. Nanti boleh duduk. Nah, mulai dari atas. Nah, sama tulis di sana. Di mana terserah. Yang baik, ingin kelas yang bersih. Kemudian langkah yang kedua itu adalah merubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Lagi. Dia ditulis siswa itu memang kemarin banyak yang mengatakan tidak boleh, tidak boleh. Nah itu yang saya pandu untuk dirubah menjadi kalimat yang lebih positif. Tidak boleh berbicara di dalam kelas. Nah, tidak boleh berbicara. Nah, sekarang ada yang namanya jadi kenapa? Membangun sampah pada tempatnya. Potong videonya. Jadi setelah nanti kita rubah kalimat negatif menjadi kalimat positif, langkah berikutnya itu adalah kita menuliskan nilai-nilai kebajikan yang harus dilaksanakan oleh siswa. Baiklah Bapak dan Ibu, kita lanjut. Yang selanjutnya itu adalah penerapan segitiga restitusi. Seperti tadi yang kami sampaikan, restitusi itu adalah perbaikan dari hukuman dan penghargaan yang kita lakukan selama ini. Jadi restitusi, segitiga restitusi itu memiliki 3 langkah. Memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, jadi langkah dalam melaksanakan segitiga restitusi ini dilakukan oleh guru untuk
menyelesaikan permasalahan yang dilakukan oleh siswa. Langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah menstabilkan identitas. Menjadikan siswa yang gagal itu menjadi siswa yang sukses. Itu langkah awal kita, Bapak Ibu. Kita tidak boleh langsung mencap mereka menjadi itu yang kamu lakukan salah, tidak. Kalimat-kalimat yang bisa kita keluarkan, misalnya semua orang pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Seperti itu. Kesalahan yang kamu buat ini sudah biasa. Tapi, ada tapinya nanti. Seperti itu kalimat yang harus kita keluarkan untuk menstabilkan identitas siswa. Jadi mereka tidak langsung merasa takut ketika dipanggil oleh guru, ada masalah, mereka langsung takut. Tidak seperti itu. Tapi kita munculkan kalimat-kalimat yang membuat mereka itu seolah apa yang mereka lakukan itu sudah biasa. Karena memang biasanya permasalahan yang dibuat oleh siswa itu adalah permasalahan yang biasa dilakukan oleh anak-anak seusia mereka. Jadi kita anggap apa yang mereka lakukan itu sudah biasa dengan menggunakan kalimat-kalimat seperti tadi. Tidak apa-apa. Misalnya ada anak berantem antara si A dan si B berantem. Wajar saja kalau kamu marah. Ibu kalau seperti itu juga marah. Seperti itu kalimat yang bisa kita keluarkan kalau dalam proses menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Validasi itu apa Bapak Ibu? Memvalidasi, memeriksa. Benarkah seperti itu kejadiannya? Jadi kita tanya mereka, iya seperti itu kejadiannya. Kenapa ia selalu terlambat ke sekolah? Pasti ia punya alasan. Apa alasannya? Seperti itu. Kenapa Miftah selalu datang terlambat? Apa alasannya? Kenapa Miftah tidak pakai sepatu hitam? Apa alasannya? Itu adalah kalimat-kalimat yang bisa kita keluarkan kalau kita di langkah memvalidasi tindakan yang salah. Misalnya anak berantem, mereka berkelahi antara si A dan si B. Kita tanya satu persatu. Ini kenapa tadi si A? Iya gitu ceritanya. Iya gitu ceritanya si B. Kemudian yang ketiga, langkah terakhir kita adalah menanyakan keyakinan. Itulah gunanya kita membuat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Ketika nanti siswa bermasalah, kita laksanakan penerapan segitiga restitusi. Langkah terakhirnya itu adalah menanyakan keyakinan mereka. Kamu masih ingat apa keyakinan kelas yang sudah kita buat? Kalau berantem berarti kan mereka tidak saling menyayangi. Mereka pasti ingat semuanya karena keyakinan kelas itu kita pajang di tempat-tempat yang bisa mereka jangkau. Jadi ketika kita tanyakan, masih ingat kamu apa keyakinan kelas kita? Mereka semua pasti ingat. Ingat Bu, apa kira-kira keyakinan kelas yang kamu langgar kalau kamu melakukan ini? Saya tidak saling menyayangi Bu. Mereka tahu kalau perbuatan mereka itu melanggar keyakinan kelas yang mereka buat. Nah, setelah di sini, setelah menanyakan keyakinan, di sanalah kita meminta pendapat siswa apa yang bisa mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah yang mereka buat. Nah, menurut Rika tadi berantem, kira-kira adakah yang bisa Rika lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Jadi anak itu dia menemukan sendiri solusinya. Mereka tidak dicap langsung salah, ini hukumannya, bukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi mereka menganggap, oh saya harusnya minta maaf kepada teman saya. Kalau ada teman saya yang sakit, wah saya harus mengobatinya. Kalau ada buku teman yang robek, wah saya harus menggantinya, seperti itu. Jadi solusi itu datang dari diri mereka sendiri. Jadi ini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Walaupun sebenarnya ini dibuat-buat ya.
Jadi ini nizam sekali belajarnya. Iya Bu. Nizam waktu pembagian lokal. Ini ceritanya Nizam waktu pembagian lokal, dia tidak mau satu lokal dengan Razik gitu. Jadi disuruhnya Razik pindah kelas, kamu pindah kelas ke kelas sebelah, aku nggak mau sama kamu, aku maunya sama teman-teman yang gini saja gitu. Di seperti ini langkah penerapan segitiga restitusi yang kami coba lakukan. Nizam senang belajar dengan teman-teman di lokal sekarang. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Nizam, silahkan duduk. Ibu perhatikan tadi Nizam semangat sekali ya belajarnya. Iya Bu. Nizam senang belajar dengan teman-teman di lokal sekarang. Senang Bu. Oh iya, Ibu lihat Razik tidak masuk ke kelas kita dan padahal seharusnya dia berada di lokal kita ya. Saya yang menyuruh dia lokal Bu. Setiap orang pasti punya kesalahan. Ibu yakin Nizam punya alasan kenapa melakukan itu. Kalau boleh Ibu tahu, apa alasannya? Saya tidak suka dengan Razik Bu. Saya maunya bermain sama teman-teman yang ada di lokal B lainnya Bu. Wah, pasti senang ya berteman dengan orang-orang yang kita senangi. Iya Bu. Tapi menurut Nizam, kalau kita memiliki lingkungan, adakah keyakinan kelas yang sudah kita buka? Ada Bu. Saya tidak menyayangi dan menghormati sesama teman Bu. Menurut Nizam, apa yang bisa Nizam lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan meminta maaf kepada Razik dan saya tidak akan membeda-bedakan angka Ibu. Wah, Ibu senang sekali dengan yang akan Nizam lakukan. Selain itu, ada hal lain yang bisa Nizam lakukan? Saya tidak akan membeda-bedakan teman lagi dan saya akan berteman sama teman yang ada di lokal B semuanya. Baiklah kalau begitu, Ibu setuju dengan upaya yang akan Nizam lakukan. Mudah-mudahan setelah ini Nizam bisa berteman dengan siapa saja ya. Iya, Karena Bu. Ibu tahu Nizam anak yang ceria. Iya Bu. Nah, baiklah, karena kita sudah menemukan solusi untuk permasalahan Nizam boleh kembali ke dalam kelas, belajar yang rajin dan tetap semangat ya. Iya Bu. Sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu seperti itu kira-kira penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi siswa itu tidak langsung kita cap dan tidak pula langsung kita suruh untuk melakukan apa yang kita inginkan. Biasanya kan selama ini ketika kita menyelesaikan masalah siswa itu kita yang tentukan hukumannya. Misalnya ada anak yang terluka oleh temannya, kita yang bilang tuh UB awak, UB. Sering seperti itu ya Bapak Ibu. Atau kalau ada misalnya anak itu yang tidak bikin PR, kamu keluar kerjakan PR-nya. Padahal mungkin di balik kesalahan yang dilakukan oleh siswa kita itu ada alasan yang masuk akal. Contoh misalnya anak kita itu terlambat datang ke sekolah. Mungkin mereka bantu ibunya sampai malam, ada yang jualan. Kemudian dia bantu ibunya memasak jualannya itu sampai malam sampai dia terkantuk. Nah, datang ke sekolah, dia terlambat, langsung kita marahi. Terlambat kata terlambat. Awak ke awak jangan terlambat. Nah, hal-hal yang seperti itu yang seharusnya mindset kita rubah gitu. Jadi kita tanyakanlah dulu alasannya. Ternyata alasannya itu masuk akal. Saya bantu orang tua saya, ibu saya jualan. Tidak ada yang bantu. Saya yang bantu sampai jam 11, makanya saya terkantuk. Tahu-tahu karena padahal dia ingin bantu ibunya, dia ingin menjadi anak yang baik, menjadi anak yang berbakti, kita mencap dia salah. Jadi sebenarnya siswa yang mungkin selama ini, kalau termasuk saya ya, saya baru menyadari ternyata tingkah laku siswa saya itu adalah karena saya, bukan karena memang mereka seperti itu. Mereka itu melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka ingin disayang, mereka ingin diperhatikan karena mereka butuh itu. Seperti kemarin yang sudah disampaikan oleh Bu Melvia, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada kebutuhan dasar untuk kasih sayang, itu yang paling untuk bertahan hidup, itu yang paling pertama. Bagaimana mereka ingin memenuhi kebutuhan hidupnya untuk
bisa bertahan hidup. Nah, jadi jangan kita marah. Ini setelah belajar ini juga ya, saya baru paham. Jangan kita marah ketika siswa minta izin mau makan, karena itu memang kebutuhan hidupnya. Mungkin dia pagi tidak sempat sarapan, jam-jam 9 perutnya lapar, dia mau makan. Kita biarkan saja, kita beri mereka waktu dulu. Tidak makan pagi tadi, tidak. Kalau dia bilang tidak, silakan makan dulu. Karena itu kebutuhan dasarnya. Kalau dia tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya itu, mereka akan melakukan apa saja supaya itu terpenuhi. Akhirnya mereka melakukan hal-hal yang negatif. Kita larang mereka minta izin, mereka hanya ngomong aja, tak minta izin lagi untuk makan. Karena mereka memang ingin perutnya itu diisi. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan akan kasih sayang. Mereka ingin diperhatikan, ingin disayangi. Kita selama ini mungkin jarang melakukan hal-hal seperti itu. Kita menganggap kita orang dewasa selalu benar. Kita menganggap tugas kita itu adalah mengatur hidup anak-anak, peserta-peserta didik kita itu, karena mereka kecil dan kita itu bertugas sebagai pendidik. Ternyata yang kita lakukan selama ini memang salah, Bapak Ibu. Mereka itu butuh kasih sayang, itu yang harus kita penuhi. Ternyata di rumah dia juga tidak dapat kasih sayang. Di sekolah kita marah-marahin terus, kena marah selalu karena dia nakal. Nakalnya itu untuk memenuhi kebutuhan kasih sayangnya yang tidak terpenuhi di rumah. Jadi dia minta ke kita, sayangi saya Bu, gitu. Perhatikan saya Bu. Nah ternyata kita juga tidak perhatikan. Akhirnya makanya siswa kita itu menjadi overaktif dia. Kemudian yang ketiga itu adalah kebutuhan akan penghargaan. Mereka butuh dihargai, disanjung. Apapun, sekecil apapun yang mereka buat itu, mereka ingin kita tunjukkan apresiasi kita kepada mereka. Wah ini kamu benar, kamu pintar, kamu bisa. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Kalau anak-anak kita itu kan anak-anak yang selalu ingin masih dalam suasana mengejar kesenangannya. Mereka masih senang lari-lari, ya biarkanlah mereka lari-lari. Mereka senangnya main di luar kelas, biarkan saja dulu mereka di luar kelas. Mungkin seperti itu yang kita terima di kurikulum mereka juga seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru mungkin juga harus melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik untuk memenuhi kebutuhan mereka itu. Jadi kebutuhan mereka yang 5 kebutuhan dasar itu salah satunya dapat kita penuhi kalau kita melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Seperti juga yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, tugas kita sebagai guru itu bukan transfer ilmu pengetahuan, bukan mengajar A1 ditambah 1 sama dengan 2, bukan hanya seperti itu. Tapi tugas kita sebagai guru itu seperti petani. Petani itu tidak boleh menuntut padi untuk menjadi jagung. Jadi padi yang ditanam kemudian berharap jagung yang tumbuh, tidak bisa. Tapi kita menuntun bagaimana padi itu supaya tumbuhnya subur, buahnya lebat, rasanya enak gitu. Itu tugas petani. Jadi seperti itu pula tugas kita. Kita tidak boleh menuntut siswa yang hobi bernyanyi, kita tuntut dia bisa menari. Kita tuntut siswa yang hobinya mengarang, dia hobinya mengarang, bercerita. Kan banyak anak-anak kita yang sebenarnya hobi mengarang ya. Ketika ditanya, dia mengatakan tidak ada debu, itu gitu ceritanya. Padahal ceritanya karangan semua, berarti dia hobi mengarang. Kita arahkan dia ke mengarang, jangan dikasih perkalian. Anak-anak yang hobinya olahraga, yang tiap hari main sepak bola, kita suruh saja juga dia duduk di kelas mendengarkan kita mengajarkan matematika, berarti kita belum menuntut kodratnya, berarti kita belum melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, baiklah Bapak Ibu, tapi bukan berarti juga kita melepaskan semua apa sukanya, terserah lakukan pula seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti salah konsep pula wajib Miftah bagian jelas, bukan seperti itu juga ya. Kita menuntun itu
arahkan mereka ke arah yang lebih positif yang bisa mengembangkan bakat dan minatnya tanpa meninggalkan dari tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Kalau siswa itu hobi mengotak-atik, suruh dia ngotak-atik, tapi tujuan pembelajaran kita sampai. Di sini saya coba tampilkan ini beberapa pembelajaran yang saya lakukan di kelas yang menurut saya ini sudah berpusat kepada peserta didik ya. Saya menggunakan kemarin mungkin sudah banyak yang tahu, ini kita gunakan Chromebook yang selama ini tertidur di dalam lemari. Jadi siswa itu menjadi aktif, dia kreatif. Ternyata semuanya belajar, semuanya ingin. Tidak ada yang berlari-lari, tidak ada yang berjalan ke sana sini. Mereka fokus pada Chromebook yang saya kasih. Chromebook yang biasa kita taruh di dalam lemari saja ternyata bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Dan apa yang terjadi ketika saya melakukan refleksi terhadap mereka, gimana pembelajaran hari ini, ternyata hampir 90% siswa menunjukkan reaksi yang positif. Refleksi yang mereka berikan itu refleksinya jempol 2. Artinya mereka sangat senang ketika mempelajari itu. Dan hanya sebagian kecil saja yang memberikan emoji senang. Ini katanya, Bu, yang sangat senangnya udah habis. Jadi tinggal yang ini, akhirnya mereka ambil yang itu gitu. Tapi kalau seandainya emoji yang sangat senang itu masih ada, mungkin semuanya pakai emoji itu gitu. Jadi mungkin seperti itu beberapa contoh penerapan budaya positif di sekolah yang dapat saya sampaikan. Jika ada tambahan kritik dan saran dari Bapak dan Ibu yang membangun, kami persilahkan. Atau ada pertanyaan yang kalau kami mampu jawab, kami jawab, tapi kalau tidak, kita cari bersama-sama. Ice breaking. Nah, ice breaking mau ice breaking apa? Ibu Nurhaimah katakan tuh kan. Kalau ice breaking kayaknya kita minta ke Bu Atik, ini banyak ice breakingnya kalau guru PAUD ini. Kita minta Bu Atik lah untuk ice breaking siang hari ini. Banyak kalau Ibu PAUD banyak nih ice breakingnya. Mana tahu nanti bisa kita pakai juga di dalam kelas. Nah, saya yang guru PAUD banyak ice breakingnya. Ibu-ibu, marilah kita bergerak sedikit ya. Ini sebenarnya untuk pemanasan pagi ya, tapi tidak apa-apa lah, untuk menghilangkan kantuk ya. Dua tangan ke atas, sekarang dipinggang, pindahkan ke kalau lupa jadi Pinggul bergoyang, putar pada tangan ke atas, sekarang dipinggang, pindahkan ke bahumu, pegang kepalamu. Lupa lagi. Dua tangan kanan ke atas, yang kiri menyusul, ayunkan lurus ke depan, putar pergelangan, kita bunyi terompet,
Ujung depan direntangkan, ayo tepuk tangan. Kedua, kaki kedua di atas tangan kita, di pinggang keduanya badan kita bungkukan. Ya rajin wahai kawan, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Hore! Dan terima kasih Bu Ati. Baiklah Bapak dan Ibu, mungkin sekian dari kami penuturan tentang budaya positif di sekolah. Mungkin kami minta satu atau dua orang dari Bapak dan Ibu yang bisa menyampaikan refleksinya dari pemaparan kami tadi. Kami minta kepada Bapak dan Ibu agak satu atau dua orang lah Ayo, Bu Rika. menyampaikan hasil refleksinya. Bu Rika, silakan Bu Rika. Bu Mona, Yang refleksi ya. Ayo silakan. Mas, Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, refleksi dari pemaparan yang telah dipaparkan oleh Ibu Miftahul Marsena SPD tadi, bagi saya itu sangat bermanfaat sekali. Itu pemaparannya, aksi nyata yang telah dibagikan kepada kita itu sangat-sangat luar biasa, memotivasi kita sekali. Nah, banyak pembelajaran yang dapat kita ambil dari pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Miftah tadi. Bagi kita yang kesehariannya memang di sekolah itu berhadapan dengan anak-anak, itu banyak sekali trik-trik yang kita dapatkan dari aksi yang disampaikan oleh Ibu Miftah tadi. Sekali lagi kita ucapkan materi dan penyampaian yang disampaikan oleh Ibu Miftah tadi sangat luar biasa sekali, sangat memotivasi kita sekali, dan sangat banyak yang dapat kita ambil untuk kita laksanakan dengan anak-anak kita sehari-hari di kelas maupun di luar kelas di sekolah kita ini. Baiklah, hanya itu sedikit refleksi dari saya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih atas refleksi dari Bu Mona yang menurut saya itu terlalu berlebihan. Baiklah Bapak dan Ibu, mungkin demikian saja diseminasi aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi teman-teman semua. Sekali lagi saya berdiri di depan bukan menggurui, hanya sekedar berbagi. Segala yang baik dan benar itu datangnya dari Allah, dan semua kesalahan itu adalah milik saya sebagai manusia. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita kasih aplaus untuk Ibu Miftahul Marsena SPD yang telah menyampaikan pemaparan tentang pemahaman budaya positif yang mana nantinya insya Allah kita dapat menerapkan di kelas kita dan sekolah kita nantinya. Mungkin setelah pemaparan tadi, inilah akhir dari pertemuan atau kegiatan kita tentang penyampaian diseminasi ini. Kami sebagai protokol atau moderator, kalau ada perkataan yang tidak pada tempatnya, kami mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.